persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan ratamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya bersyukur kita semua berkumpul di tempat ini. Seminggu yang lamanya Tuhan menyertai kita. Banyak hal yang terjadi, tapi kita percaya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Saat ini dengan kasih mengawali bulan Agustus, minggu pertama ini kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Oleh karena itu dengan kasih Kristus saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan iman dan bersama-sama mari kita membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni,
dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Untuk membuka ibadah kita, mari sama-sama kita ajak semua, kita tunduk, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu, atas kesetiaan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kebaikan-Mu tak pernah lepas dari kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa Engkau yang bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Teman-teman kami, jemaat kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, Engkau tibakan mereka dengan penuh selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami sama-sama memuji muliakan Tuhan. Kami siap memuji meninggikan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus Tuhanmu pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib yang perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sama-sama lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Kau yang hidup di dalam kami Tuhan, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat,
bahwa Tuhan Yesus telah menetapkan langkah-langkah kita, amin. Baik suka, baik duka, Tuhan Yesus bersama di setiap langkah kita. Mari lebih semangat lagi bersorak bagi Tuhan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu, Tuhan. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari dengan iman kita katakan pujian ini. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan tangannya, amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Katakan dengan iman, tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang, menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat Tuhan katakan tangannya, amin. Katakan apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan. Aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
boleh beri salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan menopang tanganmu dan tanganku. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari lebih lagi kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kami mau lebih menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau berkata bahwa hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan pujian ini. Dengan iman kita katakan pujian ini. Bahwa hanya Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Tuhan tempat kita bernaung dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau gunung batu kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau, amin. Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dengan segenap hati sekali kita katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur kami Tuhan. Sama-sama katakan sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini sedalamnya hatiku. Dalamnya hatiku. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Katakan dengan iman, di dalam kesesakan Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Amin Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu, Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahanmu pada Tuhan. Katakan, Kau selalu bersama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu. Kau yang selalu bersamaku. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan.
tetap dalam sikap penyembahan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas lawatan-Mu yang Kau curahkan atas hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri atas setiap kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan, tapi Tuhan mau melihat hati kami. Tuhan mau melihat kerinduan kami untuk datang menyembah Engkau. Bapa yang baik, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada pada sore hari ini, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas lawatan-Mu Tuhan, yang Kau kerjakan dalam hidup kami, yang Kau nyatakan dalam hidup kami, tak pernah habis. Selalu baru rahmat-Mu, selalu baru kebaikan-Mu yang Kau curahkan atas hidup kami. Yesus, hati kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hatimu, dengan segenap kerinduanmu pada Tuhan, mari nyatakan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Kami pasti melihat Tuhan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja. Amin Tuhan, untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib
kuasamu nyata. Amin. Kau turut menerima. Mari nyanyikan dengan imanmu. Mari kau yakin. Ajaib perbuatan yang tak mungkin bagiku. Tuhan, biar cuma Tuhan saja katakan pujian ini sambil angkat tanganmu. Hati kami percaya Tuhan, mujizat nyata. Amin. Yes. Yes. Serukan dengan iman. Tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku. Tuhan sekali lagi Mengadakannya yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Buat Tuhan Yesus, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini karena kebaikan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada sore hari ini. Tiba saatnya kami mau Tuhan membuka hati kami, kamu mau buka mata telinga kami dan kami mau fokus belajar firman Tuhan sore hari ini. Roh Kudus terangi hati kami sehingga apa yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak layak ini di hadapan-Mu Tuhan, kalau Engkau mau pakai adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu Engkau bebas memakai seluruh mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran, dan biarlah apa yang keluar dari hamba-Mu adalah isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, layakkan kami semua di tempat ini Tuhan untuk menikmati firman Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati teguran melalui firman Tuhan, untuk menikmati pengajaran melalui firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin dikuduskan di hadapan-Mu. Kami mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan sore hari ini. Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kurang keras ya, shalom. Yes, gitu ya. Jadi sore hari ini kita mengucap syukur karena di kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya harap, saya berdoa setiap kita di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, kita membuka hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Karena saat kita membuka hati kita, kita terima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Baik, kita akan buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, sore hari ini kita akan berbicara dengan tema mulai melangkah dengan iman. Sebuah tema yang memang sinode kita berikan untuk kita sama-sama belajar. Nah, kita bersyukur dia ada di sinode GBI karena sinode GBI memberikan judul yang begitu sangat baik, dan Tuhan mau kalau engkau hadir di tempat ini saat ini sore hari ini, Tuhan mau kita semua belajar sore hari ini. Yang mau katakan yes. Baik. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17, saya kita nggak akan baca dari awal sampai terakhir, tetapi kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca, sambil kita mendengarkan dan sambil Bapak Ibu Saudara baca, di situ cerita mengenai Yosua yang akan kemudian menyeberangi Sungai Yordan. Nah, kalau saya tarik sedikit mundur ke belakang ceritanya, ini adalah kali kedua Yosua ada di posisi itu. Kapan kali pertama? Waktu kita tahu cerita 12 pengintai, itulah adalah kali pertama Yosua ada di tanah Kanaan. Karena dia termasuk dalam 12 pengintai itu. Dan apa yang terjadi kalau kita masih ingat ceritanya, waktu 12 pengintai mengintai tanah Kanaan, mereka kembali dengan membawa berita yang membuat bangsa Israel menjadi pahit. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang mengenaskannya akhirnya bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Disuruh berkeliling 40 tahun di padang gurun. Nah, itu adalah kali pertama Yosua
pernah di tanah Kanaan. Nah kali kedua ini dia datang lagi di perbatasan tanah Kanaan, tetapi sekarang beda cerita. Karena firman Tuhan berkata waktu yang pertama kali hanya akan 2 orang yang masuk. Umur 20 tahun ke atas hanya ada 2 orang yang masuk dalam tanah Kanaan. Dia itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah Yosua saat ini statusnya bukan lagi sebagai pengintai, tapi dia sebagai pemimpin. Begitu dia bermalam di sana, dia tahu. Yosua tahu posisi dia tempat bermalam, di cerita itu bahwa di depannya ada sungai. Nah kita akan belajar bagaimana kita mau melangkah dengan iman. Ya. Makanya iman yang benar membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah. Meskipun di depannya ada sungai Yordan, meskipun di depannya ada tantangan. Yosua mengajarkan kepada kita bahwa iman membangkitkan keberanian kita melangkah. Dan dari perikop kita hari ini kita melangkah dengan iman. Kita harus memiliki dasar yang benar, yang setuju katakan amin. Kalau kita mau melangkah dengan iman, maka pastikan kita memiliki iman yang benar. Nah iman yang benar akan tumbuh kalau memiliki akar atau dasar yang benar. Ya. Kalau kita lihat FYP kita belakangan ini, ada banyak yang ngomong begini, lebih bagus iman yang benar daripada iman yang besar. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar kalau dasar kita saja tidak benar? Nah sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Bagaimana belajar dari Yosua, bagaimana dia melangkah dengan iman, dengan kerangka dasar iman yang benar. Apa yang menjadi dasar Yosua berani melangkah di dalam iman? Itu yang akan kita pelajari sore hari ini. Nah yang pertama, Yosua melangkah dengan iman karena dia tahu langkah yang dilakukan didasari oleh kekudusan. Saya ulangi lagi, mengapa Yosua berani melangkah? Pada saat dia tahu di depannya ada sungai Yordan. Karena dia tahu dia melangkah didasari oleh kekudusan. Nah kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 5 dikatakan begini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, dikatakan apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ya. Nah kita mau belajar malam hari ini. Pada saat Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, pada saat itu sebenarnya Yosua sedang berbicara. Kalau kita melangkah kita harus punya persiapan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita mau melangkah kita harus memiliki persiapan. Dan persiapan yang pertama adalah kuduskanlah dirimu. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam mereka menguduskan diri mereka? Saya mau kasih tahu bahwa kekudusan itu berbicara tentang sesuatu yang sudah kita siapkan, persiapkan. Jadi kekudusan berbicara mengenai dikhususkan atau dipisahkan. Jadi kekudusan dimaksud di sini adalah menguduskan diri, mengkhususkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan? Bukan berarti pada saat kita mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan, kemudian kita memotong rambut kita seperti saya di depan, lalu kita masuk ke viara. Tidak seperti itu. Ya, saya membayangkan kalau wanita-wanita di sini potong rambut kayak saya, mengkilat semua dan kita akan silau di tempat ini. Ya, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Apa yang dimaksud dengan mengkhususkan atau memisahkan hidup kita? Tidak juga kita pergi ke dalam hutan atau kita masuk ke gua-gua untuk kemudian menyendiri di sana. Tidak seperti itu juga. Lalu apa yang dimaksud dengan mengkuduskan dirimu? Kuduskanlah dirimu. Apa maksud di situ secara teologi? Arti kata menguduskan di sana, artinya kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Mengkhususkan hidup kita, mengkuduskan hidup kita, artinya kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat hidup kita mengikuti firman Tuhan, maka secara otomatis kita akan menjadi berbeda. Kita akan terlihat different, kita akan terlihat agak lain, tanda kutip ya. Kita akan terlihat agak lain dari dunia-dunia yang lain, dari teman-teman kita yang lain. Kenapa? Saat kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka di sana kita akan terlihat agak lain. Nah saat itulah kata dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mau tidak mau, pada saat kita mau melangkah, engkau harus cek bahwa engkau melakukan kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah,
Cara untuk menjaga kekudusan hidup adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan bisa mengkuduskan hidup kita? Ada dua hal di sana yang saya kasih garis merah. Ada kuasa dan petunjuk dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar secara singkat. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ada kuasa? Ya, dari mana kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa? Ya, suatu kali Yesus dicobai oleh iblis. Cobaan yang pertama, rubahlah batu menjadi roh. Apa yang katakan Yesus? Yesus berkata begini. Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya? Artinya dalam setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, ada kuasa di dalamnya untuk membuat kita hidup. Yang ngerti katakan amin. Waktu Yesus ngomong begitu, kita mengerti bahwa dalam firman Tuhan ada kuasa. Dan mohon maaf saya kasih tahu, kuasa ini bukan seperti kuasa kalau kita jadi pejabat. Kita memiliki kuasa untuk mengatur-ngatur orang, tidak. Kuasa yang dimaksudkan di sini adalah memang kuasa supranatural. Kuasa yang bisa menyembuhkan kita seketika itu juga. Makanya kita di dalam Sinode GB kita mengakui namanya kesembuhan ilahi. Karena kesembuhan ilahi masih terjadi saat ini. Dan sampai detik ini juga masih terjadi. Itu karena firman Tuhan punya kuasa. Yang ngerti katakan amin. Ya. Makanya jangan ragu dengan firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 9 dia berkata begini. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Waktu dia menciptakan bumi ini, dia cuma berfirman. Apalagi kalau malam hari ini, kau bawa sakit penyakit di tempat ini. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Beban beratmu, kalau Tuhan bilang angkat, akan terangkat. Segala masalahmu, kalau Tuhan bilang maju bersama dengan aku, maju. Yang ngerti katakan amin. Makanya hidup, firman Tuhan punya kuasa. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan percuma. Ya. Siapa yang malam hari ini mungkin datang dengan sakit penyakit? Angkat tanganmu. Ada yang datang dengan sakit penyakit? Ngaku saja. Nggak apa-apa ya. Kita nggak akan doakan, tapi saya mau kasih tahu. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, encok, rematik, masuk angin lah, apa dan lain sebagainya, saya mau kasih tahu malam hari ini. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang ngerti katakan amin. Percaya, di dalam firman Tuhan ada kuasa. Firman Tuhan bukan cuma sekedar angin lalu buat kita. Firman Tuhan ada kuasa di dalamnya. Yang kedua, saya mau kasih tahu malam hari ini bahwa di dalam firman Tuhan itu ada petunjuk, ada kuasa. Selain ada kuasa, ada petunjuk dan ada hikmat Tuhan di dalamnya. Ada nasihat untuk kita hidup kudus. Selain firman Tuhan punya kuasa yang memang supranatural, yang kedua, firman Tuhan di dalamnya ada petunjuk atau nasihat untuk kita supaya kita hidup kudus. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah saat kita hidup di dunia, kita sering diperhadapkan sama berbagai macam pilihan, betul? Kadangkala ada pilihan yang terlihat bagus di depan, tetapi menjerumuskan di belakang. Sebaliknya juga kadang ada pilihan yang tampak jelek di depan, tetapi sangat baik di belakang. Lalu bagaimana kita bisa memilih? Saya mau kasih tahu malam hari ini. Di dalam firman Tuhan, di dalam firman Allah, ada hikmat untuk bisa membedakan itu. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita hikmat. Sehingga pada saat kita memilih, kita tahu yang mana kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Contoh. Engkau yang muda-muda mungkin diperhadapkan dengan pilihan. Ya kan? Wanita berhak menolak. Pria berhak menembak, wanita berhak menolak. Biasanya wanita ditembak oleh banyak pria. Ada yang namanya Yohanes. Ada pula yang namanya Ahmad. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Cara firman Tuhan adalah engkau dikuatkan dulu dengan firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Lalu kemudian apa? Pikiranmu, oh iya ada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Diolah di dalam pikiran dan hati kita. Setelah diolah dalam pikiran dan hati kita, itu menjadi tindakan. Sehingga kita memilih, Yohanes. Ya, bukan ini. Kita memilih Yohanes. Seperti itu cara kerja firman Tuhan di dalam memberikan hikmat dalam kehidupan kita.
Ada banyak lagi mungkin pilihan-pilihan yang mungkin bisa menjerumuskan kita. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau kita mau mendengarkan nasihat yang ada dalam firman Tuhan, saya mau kasih tahu, hidupmu akan dahsyat. Hidupmu akan dikuduskan terus oleh Tuhan hari demi hari. Ya, kalau kita diperhadapkan dengan dua keputusan mudah, tapi kalau bisa 3, kalau 4, kalau 5, kita bisa bingung. Apalagi mohon maaf nih. Kalau kita sudah terbutakan dengan cinta, uang. Oh, mohon maaf. Ya, kita seringkali salah memilih. Makanya kita harus sering-sering ingat firman Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita harus sering-sering baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup. Perhatikan, firman Allah itu hidup. Makanya dia bisa nasihatin kita. Dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ini yang paling penting, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia sanggup menunjukkan apa motivasi hatimu sebenarnya. Kalau kita mau baca firman Tuhan, kalau kita mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ini artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin kita sering membaca merenungkan firman Tuhan, maka akan semakin peka kita terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pikiran, keinginan dan motivasi hati kita akan terus dikoreksi dan dikalibrasi oleh Tuhan. Tolong di-refresh. Ya. Saya ulangi lagi, semakin kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka akan semakin peka kita terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pikiran, pada saat kita membaca firman Tuhan, pikiran, keinginan, motivasi hati kita dikoreksi terus oleh firman Tuhan. Karena begini Bapak Saudara sekalian, tidak ada yang mengerti isi hatimu. Tetanggamu juga tidak bisa, orang tuamu mungkin juga tidak mengerti. Tapi saat engkau baca firman Tuhan, dia akan koreksi motivasimu benar atau tidak di hadapan Tuhan. Dan pada saat dikoreksi, maulah dikoreksi. Nurut saja kalau dikoreksi. Ya. Firman Tuhan akan meyakinkan kita dalam memilih berbagai macam banyak pilihan. Sehingga dalam kita membuat pilihan, apa yang kita pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau firman Tuhan malam hari ini mengkoreksi kita, memperbaiki kita, jangan keraskan hati kita. Ya, ada banyak orang yang datang ke gereja, tapi hatinya tidak pernah mau berubah karena tidak mau menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Tidak pernah mau dikoreksi. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk ngajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau dia sudah sampai di level itu, berarti firman Tuhan punya hikmat dan nasihat di dalamnya. Nah, saya mau kasih tahu malam hari ini, ada sebuah rahasia yang besar. Kalau firman Tuhan yang kita terima sore hari ini mau mengubahkan hidup kita, mau menguduskan kehidupan kita, maka pastikan hidup kita menghidupi firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena satu firman Tuhan yang dihidupi akan lebih berkuasa daripada beribu-ribu pengetahuan akan firman Tuhan, namun tidak pernah dihidupi. Ngerti maksud saya? Kalau engkau mau malam hari ini firman Tuhan mengubahkan hidupmu, maka hidupilah firman Tuhan itu. Jangan jadikan firman Tuhan yang sore hari ini kita dengar hanya menjadi sekedar informasi di telinga kita, tapi tidak pernah bertumbuh subur di dalam hati kita. Dia hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau cuma sekedar informasi, mohon maaf, Google lebih banyak informasinya. Ya. Tapi engkau datang di tempat ini, kita datang di tempat ini, kita mau supaya hati kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Sehingga pada saat kita dikoreksi, oh jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, dengar apa baik firman Tuhan. Karena saya mau kasih tahu, firman Tuhan itu yang akan menjaga hidupmu. Firman Tuhan itu yang akan memastikan engkau berhasil dan beruntung. Firman Tuhan itu yang akan menguduskan hidupmu, engkau akan hidup berkenan saat engkau melakukan kehendak Tuhan. Sore hari ini, saya berdoa kita semua di tempat ini yang hadir sore hari ini, kita semua mau menghidupi firman Tuhan, yang mau katakan yes. Coba perhatikan,
Di dalam Yosua 1 ayat 8 di pasal sebelumnya dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan kata ini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ternyata firman Tuhan bisa membuat kita bertindak lebih hati-hati. Di sini sebagian didominasi oleh anak muda, saya mau kasih tahu, kadang-kadang anak muda ceroboh. Tidak banyak pertimbangan. Ya. Tidak banyak pertimbangan. Tetapi malam hari ini saya mau kasih tahu, belajar dari firman Tuhan. Supaya pada saat kita menghidupi firman Tuhan, kita dapat bertindak hati-hati. Dan yang paling luar biasanya dikatakan di sambungan ayat berikutnya. Sebab dengan demikian dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin di sini kalau saya tanya, semuanya mau berhasil? Saya sudah pasti semuanya mau. Ada yang gak mau berhasil di sini? Saya angkat tangan. Supaya kita doakan cepat-cepat. Ya, bertobat. Ada yang gak mau berhasil? Saya yakin pasti kita semua mau berhasil. Yang mau katakan amin. Hidupi firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Hidupi firman Tuhan. Nah, ada hal yang menarik waktu dikatakan begini. Saya mau kasih tahu. Membuat, maka sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Tetapi tidak sampai berhasil. Ada kata, dan engkau akan beruntung. Beruntung mirip dengan beruang, bukan ya? Bukan. Beruntung itu maksudnya begini, pernahkah kita berpikir bahwa kata beruntung ya hanya ada di kamus manusia? Tidak pernah ada kata beruntung di dalam kamus Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Beruntung itu begini. Pada saat kita mengikuti suatu audisi, kita juara 1, 2, dan 3 akan masuk nominasi. Tetapi ternyata di dalam audisi ini kita juara 4. Nah, tiba-tiba juara 2-nya kolaps, tidak bisa ikut, mengundurkan diri. Akhirnya kita naik, jadi juara 3. Itu namanya beruntung. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, di dalam kamus Tuhan, engkau gak pernah beruntung, karena itu sebenarnya perbuatan tangan Dia yang ajaib dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu, terkadang kita ini selalu menganggap kemurahan Tuhan, kebaikan dan penyertaan Tuhan biasa saja. Padahal kita tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan di balik layar untuk hidupmu. Untuk hidup kita. Saya mau tanya, malam hari ini engkau datang ke tempat ini naik motor, aman-aman saja semuanya? Tahu enggak sebenarnya malaikat sedang setengah mati? Capekku tadi itu kejar motor yang balapan di sana, hampir tabrak itu anak Tuhan mau pergi di ibadah. Untung saya pergi kasih kempes ban motornya. Capekku kejar malaikat ngomong begitu. Hanya demi engkau bisa datang di tempat ini. Tapi kita enggak ngerasa apa-apa, santai saja. Pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa sampai di tempat ini, ada perbuatan tangan yang ajaib, yang ada di balik layar, dan itu supranatural, dan kita tidak tahu, dan kita kok bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Dan hari-hari kita lalui dengan seperti itu. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kita biasa-biasa saja. Wah, enak berdiri di sini, bisa menikmati. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, tidak ada kata beruntung di dalam kamus Tuhan. Di dalam kamus Tuhan, Dia selalu sertai anaknya. Dia selalu merindukan anaknya berhasil. Dia selalu merindukan anaknya untuk mengikuti apa yang difirmankannya. Makanya malam hari ini dengar baik buat kita semua. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Mau pelayananmu, mau sumbanganmu ke gereja, mau apapun itu, saya mau kasih tahu. Tidak akan lebih besar daripada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Makanya kita itu hidup dalam ucapan syukur. Kalau engkau berbuat baik, engkau memberi itu mengucap syukur. Bukan supaya engkau menerima kembali. Kalau engkau nyumbang ke gereja, bukan supaya gereja baik-baikin kamu. Baik-baikin kita, bukan. Tetapi karena kita hidup dalam ucapan syukur. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita nggak akan pernah kita bisa balas. Makanya kalau ada lagunya, dengan apa kan ku balas? Tuhan jawab, engkau takkan dapat membalas. Karena apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Itulah disebut dengan kata beruntung. Ya. Kau dapat undian 1 miliar, haleluya. Beruntung bilangnya, tinggal.
itu sudah ada tangan Tuhan yang bekerja di sana. Kau nggak bisa lihat. Ya. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup kita saat kita mau menghidupinya. Dan saya mau kasih tahu, firman Tuhan akan mempertahankan kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya kasih tahu malam hari ini, firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menjaga hidup kita saat kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Makanya malam hari ini saya mau kasih tahu, anugerah Tuhan sudah terlalu besar untuk kita semua. Hiduplah dalam ucapan syukur. Ada sebuah cerita begini, menarik sekali. Enaknya orang Kristen datang ke gereja hari Minggu, hari Senin sampai dengan Sabtu berbuat dosa. Enaknya orang Kristen ditebus. Senin sampai Kamis, Senin sampai Sabtu mabuk-mabukan. Hari Minggu ke gereja dihapus dosanya dengan darah-darah Kristus. Ada yang bicara begitu, saya mau kasih tahu. Saya mau kasih ilustrasi begini. Pernahkah kita, siapa yang pernah ditilang di sini sama polisi? Ada? Ngaku saja enggak apa-apa, Ji. Yang penting dibayar Ji tilangnya, atau jangan ya. Bayangkan seandainya kita ditilang sama polisi, karena kita bonceng 5, seperti apa bonceng 5 itu ya? Karena kita bonceng 5, kemudian kita ditahan. Hei, kamu saya mau tilang. Tapi karena saya mengasihi kamu, biar saya bayar tilangnya. Respon yang benar dari kita apa? Pada saat Pak Polisi bilang gini, yang penting kalau kamu saya bayarkan, tolong jangan diulangi lagi. Apa respon yang benar? Iya Pak, saya tidak akan mengulangi. Harusnya itu yang menjadi respon benar kita. Makanya malam hari ini di tangan kita sudah ada roti dan anggur. Yang merupakan perwujudan dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa kita. Engkau boleh jatuh tapi jangan hidup di dalamnya. Makanya dengar baik. Firman Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Respon kita yang benar adalah jangan hidup di dalam dosa kita. Biar firman Tuhan itu kalau kita hidupi, dia akan menjaga kita sampai kita tua. Nah penting buat kita malam hari ini tahu. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat firman Tuhan itu kita hidupi, seringkali kita terasa asing. Seringkali kita terasa agak lain. Betul? Kita mungkin dikucilkan orang. Kita mungkin dipandang remeh oleh orang. Kita mungkin dipandang sebelah mata. Kita mungkin dianggap freak atau aneh. Ya kita bayangkan saja. Dunia ini menawarkan kalau mau bergaul dengan mereka harus merokok, harus minum. Ya. Tapi saya mau malam hari ini, kita mau bergaul dengan teman kita nggak perlu lakukan itu kok. Saya hal-hal menarik belakangan hari ini, saya mau memperhatikan belakangan hari ini kebanyakan ada banyak sekali tempat main biliar, betul? Sudah bermunculan tempat main biliar. Dulu di pandangan kita, tempat main biliar itu selalu identik dengan wanita, apalagi minuman, apalagi judi, apalagi banyak. Ya, tetapi sekarang sepertinya itu saya kalau melihat di status-status orang yang main biliar, oh ternyata ada juga bapak-bapak. Oh ada juga ternyata di sana keluarga yang datang main, anak-anaknya lari-lari dan lain sebagainya. Saya bilang apakah ini pergeseran? Tetapi mungkin kita juga perlu melihat itu. Ya, kita nggak perlu mirip sebagai dunia kita. Engkau boleh main biliar, tenang aja main biliar saya nggak larang. Ya, tetapi jangan mirip, jangan kemudian judi, jangan kemudian apa. Dunia menawarkan itu di tempat itu, tapi engkau bisa tampil beda. Makanya kalau engkau lagi main biliar, tuh main biliar kau enggak minum. Anak Tuhan bos, anak terang bos. Mohon maaf, olahraganya kita nikmatin, dosanya jangan dinikmatin. Ya, yang mau katakan amin. Oke, berikutnya, mengapa Yosua mau melangkah? Yang kedua. Dasarnya adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji di ayat yang ke-7. Dia katakan begini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Di depan seluruh bangsa Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Merupakan dasar yang penuh
kepastian akan janji-janji Tuhan selanjutnya. Saya mau kasih tau begini ya. Coba kita berpikir. Kalau kita bikin perjanjian sama orang, apa yang penting di dalamnya? Yang pertama pasti isi perjanjiannya, betul? Yang kedua, yang memberikan janji, betul ya? Ada di sini orang yang bikin janji, enggak tahu siapa yang bikin janji dengan siapa, namanya siapa enggak tahu, ada? Oh, bertobat cepat-cepat, ya? Atau ada yang pokoknya kita janjian lah, pokoknya tapi enggak tahu isi janjinya apa, enggak ada kan? Orang kalau bikin janji itu dua yang dilihat, siapa yang berjanji dengan kita, lalu kemudian apa isi perjanjiannya. Dan saya mau kasih tahu malam hari ini, kenapa saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu harus adalah dasar yang kuat. Ya. Perhatikan, Yosua 3 ayat 7, dikatakan begini, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku, pertama kali keluar kata aku, mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku, muncul lagi kata aku, menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Boleh tanya sama Ibu Rita Wahyu, kalau kata aku yang menunjuk kepada Tuhan muncul 3 kali dalam satu ayat, artinya ayat ini, kata aku itu lebih penting daripada isinya. Yang ngerti katakan amin. Kata aku itu very, very extremely important to us. Sangat, sangat, sangat kali 1 juta penting. Artinya begini, kalau sama Tuhan, gak usah lihat isi perjanjiannya. Karena Tuhan itu sudah pasti akan tepati janjinya. Dan saya mau kasih tahu begini malam hari ini, ada sebuah fakta menarik. Pernah enggak kita berpikir bahwa pada saat kita bikin perjanjian, pada saat Tuhan berjanji, enggak ada sama sekali keuntungannya di dalam. Betul? Pada saat Tuhan berjanji, dia enggak punya keuntungan di dalamnya. Kenapa saya mau kasih tahu begitu? Karena Tuhan sudah menjadi Tuhan, dia sudah penuh dengan dirinya, dia enggak perlu pujian, dia enggak perlu apapun dari kita. Dia sudah menjadi Tuhan yang utuh dan dia tidak butuhkan apa-apa dari kita. Makanya pada saat kita bikin perjanjian dengan Tuhan, yang paling penting itu Tuhannya, bukan isi perjanjiannya. Karena Tuhan tidak mungkin ambil keuntungan seperti kita. Tuhan itu nggak seperti pinjol. Yang kita pinjam 100, bunganya 500. Tuhan kalau sudah berjanji, saya mau pastikan malam hari ini. Dan saya pastikan dan saya pegang teguh ini. Kalau Tuhan berjanji dalam hidup kita, itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan dia. Karena Tuhan sayang sama kita semua, amin. Karena Tuhan mau anak-anaknya menikmati semua yang terbaik. Makanya kalau Tuhan janji, aduh. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menikmatinya. Tuhan gak perlu cari untung dari kita. Makanya dengar baik, kalau Tuhan sudah berjanji dan dia bilang maju jalan, jalan saja. Kalau Tuhan sudah berjanji ngomong, contoh siapa? Musa. Boleh baca nanti kisah tentang Musa. Abraham, boleh baca kisah tentang Abraham. Waktu dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, tidak pernah Tuhan ngomong tanahnya adalah tanah Kanaan. Keluar saja dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang dijanjikan. Tapi Tuhan tidak kasih tahu arahnya kemana, lokasinya di mana, tidak pakai Google Maps. Tapi apa yang dilakukan sama Abraham? Dia tahu sang pemberi janji ini lebih penting. Karena pada saat dia beri janji, dia pasti akan tepati. Makanya dia keluar. Dalam hidup kita juga harus sama seperti itu. Lihat siapa pemberi janji. Kalau Tuhan ngomong dalam Yosua tadi, aku, dan aku. Fokus kepada Tuhan. Karena janjinya gak penting. Dia pasti beri yang terbaik buat kita semua yang ngerti katakan amin. Makanya jangan ragu sama Tuhan. Tapi saya tahu begini, muka-mukanya sudah kelihatan kok ya. Kadang-kala kita tuh suka sama bukti. Halo? Kita suka kalau ada buktinya. Kita suka sesuatu yang kelihatan. Ya. Kita lebih suka sesuatu yang kasat mata, harus ada buktinya. Kita lebih suka memilih yang pasti-pasti saja. Betul apa betul? Ya. Padahal saya mau kasih malam hari ini. Tuhan mau kita bermain di area iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan suka kita bermain di area iman karena iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja, yang ngerti katakan amin. Nah kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup, mau bermainlah di area iman. Kenapa Tuhan suka memberikan kita janji seolah-olah tanpa ada kepastian? Seolah-olah. Kenapa Tuhan suka seperti itu? Ya. Tapi supaya gini,
Tahu kenapa Tuhan kalau mau berjanji seolah-olah gak ada kepastian? Karena Tuhan mau gini, pada saat kita percaya sama janjinya, kita juga berani mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan. Karena percaya dan mempercayakan diri dua hal yang berbeda. Yang ngerti katakan amin. Percaya dan mempercayakan diri dalam Tuhan, dua hal yang berbeda. Engkau boleh ngomong aku percaya tapi engkau gak berani melangkah, itu bukan mempercayakan diri namanya. Itu namanya omong doang. Nah Tuhan mau buat kita semua. Pada saat Tuhan berjanji, engkau berani melangkah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah melanggar janjinya. Amin. Yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Makanya perhatikan. Untuk mempercayakan diri di hadapan Tuhan, engkau perlu yang namanya keberanian. Ya, keberanian adalah penting yang akan mengantar kita untuk berani melangkah. Sebaliknya, ketakutan tidak membawa kita kemanapun. Perintah Tuhan disertai janji bahwa ketika para imam pengangkat tabut masuk ke sungai Yordan, sungai itu akan terputus alirannya. Lihat, Yosua memimpin bangsa Israel untuk menjadi pemberani. Saya mau tanya malam hari ini dari cerita itu, yang mana yang terjadi duluan? Aliran sungainya putus atau melangkah dulu baru alirannya putus? Halo? Aliran sungainya putus duluan baru melangkah atau melangkah dulu? Hah? Melangkah dulu. Oleh karena itu saya mau kasih malam hari ini, engkau harus melangkah didasari dengan keberanian. Karena engkau tahu yang berjanji adalah Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lalai menikmati janjinya. Sewaktu bangsa Israel berani melangkah, keberanian mengantarkan kita berani melangkah. Bangsa Israel berani melangkah, sebaliknya. Kalau engkau takut, ketakutan tidak membawa kita kemana-mana. Saya tahu ada banyak ketakutan di tempat ini. Engkau takut gagal, betul? Engkau takut tidak lulus, engkau tidak takut. Saya mau kasih tahu, kegagalanmu tidak merubah masa depanmu di tangan Tuhan. Halo? Engkau boleh masuk gagal di SNBT, engkau boleh masuk gagal di Unhas, engkau boleh masuk gagal di UNM dimanapun, tapi tidak akan merusak masa depanmu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong melangkah dulu, baru Tuhan akan putus alirannya. Maka Tuhan di situ mengerjakan perbuatannya yang ajaib. Dia akan rubah kegagalan kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan bisa rubah kegagalan kita menjadi sarana untuk kita semakin kenal dengan Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Melangkahlah dengan iman. Yang mau katakan amin. Kita tutup Alkitab kita. Dengan iman kita bangkit berdiri. Dengan kekuatanmu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada dengan iman. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku menang, karena Kau Allah besertaku. Aku ajak, katakan dengan iman. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ajak nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, betapa ajaib kekuatanmu,
Kau bebaskanku, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolonganmu, Betapa besar pertolonganmu. lewati badai. Yang menerpaku, Katakan Engkau selalu Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Katakan sama-sama dengan iman. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada. Karenamu Tuhan, karenamu. Dengar baik malam hari ini, Yesus mengerjakan dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia sudah menguduskan kita saat Dia mati di kayu salib, saat Dia mengorbankan hidupnya dan darahnya tercurah buat kita di tempat ini. Oleh karena itu sore hari ini kita mau memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelum kau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan layakkan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini, mari engkau angkat suaramu mengaku dosa. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami menerima perjamuan ini Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami Tuhan menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati-Mu Tuhan dengan segala kelakuan-kelakuan kami Tuhan. Mari kau angkat suaramu, minta ampun sama Tuhan, sehingga kita dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni kami Tuhan, setiap kami di tempat ini, pribadi demi pribadi. Kami mau Tuhan mempersiapkan diri. Kami mau terhubung dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus. Mari kau sore hari ini siapkan roti dan anggur yang sudah diberikan. Siapkan roti dan anggur karena kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pandang dengan hormat roti dan anggur yang ada di tanganmu. Perlakukan dengan hikmat, dengan hormat. Karena ini adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah 2000 tahun lalu dicurahkan untuk kehidupan kita. Angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anggur di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat ke atas adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita semua? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kau mengucap syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu. Buat kasih setiamu Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Amin. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang berterima kasih dan kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi kami. Karena pengorbanan-Mu di Kalvari, Engkau menganggap kami berharga dan Engkau menebus kami semua dari dosa-dosa kami. Engkau membayar hutang kami karena kami adalah kesayangan-Mu. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kami mau menghidupi firman Tuhan. Kami mau melangkah berani dengan iman. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Tidak hanya menjadi mendengar, tidak hanya merenungkan, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga hari demi hari hidup kami akan dikuduskan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hamba-Mu berdoa malam hari ini, sore hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong firman Tuhan ini biar terus bertumbuh subur dalam hati anak-anak-Mu. Berbuah lebat. Dan saat berbuah orang-orang akan merasakan bahwa tindakan mereka membuat mereka semakin dikenal sebagai anak Allah. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat pengorbanan-Mu Engkau melayakkan kami ada di tempat ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi malam hari ini firman Tuhan akan terus berbicara dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan yang telah menerima tubuh dan darah Kristus, boleh lambaikan tangannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan jemaat Tuhan telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil menyiapkan persembahan, saya ajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik, Engkau selalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah diberitakan di tengah-tengah kami. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus Tuhan yang telah kami terima. Biarkan firman Tuhan yang telah kami dengar bisa menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Biarkan hati kami Tuhan selalu menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Biarkan Engkau selalu barui kehidupan kami Tuhan, biarkan kami selalu serupa dengan Tuhan. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami, biarkan apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Ini yang menjadi doa persembahan syukur kami, yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai
pengumuman selama sepekan kepada teman-teman multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Agustus. Kasih karunia Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sampai pada hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang ke tempat ibadah. Dan waktu yang indah yang masih Kau berikan kepada kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur juga untuk Tuhan firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan bisa menjadi rema kami sehari-hari. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir ataupun dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kesehatan mereka, Kau angkat segala penyakit mereka, Kau berkati minuman, makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah Engkau berkati. Berdoa juga tugas kami sebagai anak kuliah, biarlah Engkau berkati dan kami serahkan juga masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati masa depan kami Tuhan. Kau jadikan masa depan kami masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang penuh keberkatan adanya Tuhan. Berdoa juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia, dan Presiden, pemerintahan pusat beserta jajarannya. Biarlah mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan penuh Tuhan dan penuh kebijaksanaan. Berdoa juga untuk kota kami, Kota Makassar. Engkau tempatkan kami di sini tidak secara kebetulan, namun Engkau tempatkan kami di sini untuk rencana-Mu yang lebih besar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat kedua orang tua kami yang bersama-sama dengan kami dan yang berada di kampung halaman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati mata pencarian mereka Tuhan. Kau berikan terus kesehatan dan kekuatan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa juga untuk kegiatan kami selama seminggu Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, mulai dari Fusion Ground dan Mesbah Keluarga dan ibadah raya 1, ibadah raya 2 dan ibadah raya 3. Dan berdoa juga buat Ibu Gembala kami Tuhan, dari mulai Kak Esra, Kak Debbie, Dev, biarlah Tuhan Engkau berkati, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa secara doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kita. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita.